Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resensi Institut. Abu Talib atau ayah dari Sayyidina Ali adalah seorang pemimpin Quraisy yang bijaksana dan mulia. Sangat banyak orang atau pengikutnya yang mencintainya dan menghormatinya. Keluhuran budi Abu Talib kelak akan menurun atau akan mengikut kepada putra keempatnya yang sedang dikandung oleh istrinya yang bernama Fatimah binti Asad. Sampailah pada hari Jumat, tanggal 13 bulan Rajab, yaitu hari kelahiran putra keempat Abu Talib di samping Ka'bah. Disaksikan oleh Abu Talib atau suami Fatimah seorang, baru pertama kali itulah seorang wanita melahirkan di dalam Ka'bah. Muhammad SAW pun datang. Muhammad mengangkat dan menimang bayi itu dengan penuh sukacita. Muhammad menjulurkan lidahnya lalu dikulumlah oleh bayi itu hingga tertidur pulas. Muhammad pun menamainya sebagai Ali, artinya yang luhur. Pada saat Ali berumur 6 tahun, Mekah sedang dilanda oleh musim paceklik. Saat itu Muhammad sudah menikah dengan Khadijah, wanita yang kaya raya. Abu Talib merawat Muhammad ketika Muhammad masih kecil dan melindungi Muhammad pada saat Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Suatu hari Abu Talib jatuh sakit. Ketika ajalnya hampir tiba, ia berwasiat agar Ka'bah dipelihara, agar silaturahim disambungkan, agar Muhammad dibela dan ajarannya diikuti. Tidak lama kemudian setelah Abu Talib berwasiat, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sekarang usia Ali sudah 22 tahun. Nabi Muhammad mendengar kabar buruk bahwa kaum Quraisy sudah mengerahkan segerombolan besar pengikutnya untuk membunuhnya. Ia diperintahkan untuk hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya kecuali Ali. Ali diperintahkan tugas khusus untuk tidur di ranjang Nabi dan berselimutkan selimut Nabi agar disangka Nabi oleh segerombolan Quraisy. Malam itu, jago-jago pedang yang mewakili kabilah Quraisy mengepung rumah Rasul. Sambil membaca surat Yasin, Nabi keluar dari rumahnya. Ia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya kepada musuh-musuhnya. Para segerombolan Quraisy itu pun jatuh tertidur. Menjelang subuh, mereka terbangun dan mengira bahwa Nabi masih tertidur. Serentak mereka pun menghunus pedang mereka dan mendobrak pintu rumah. Saat pedang hampir ditebaskan, Ali pun meloncat. Karena merasa dikelabui, mereka pun mencari Nabi. Karena tidak menemukan apapun, penyerbu itu akhirnya pergi meninggalkan Ali. Di Madinah, Fatimah, putri Nabi, tumbuh menjadi remaja yang jelita. Pada suatu hari, Ali pun datang menemui Nabi untuk melamar Fatimah. Ketika Rasulullah menanyakan mas kawinnya, Ali menawarkan baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Hanya itu kekayaan Ali. Rasulullah berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan baju besi itu saja, karena yang lainnya masih engkau butuhkan untuk melanjutkan perjuanganmu di jalan Allah." Akhirnya mereka berdua dinikahkan dengan Rasulullah yang memimpin ijab kabul pernikahan putrinya. Ali adalah pahlawan pasukan Islam. Perang Badar adalah perang yang terpaksa dilakukan Rasulullah. Untuk pertama kali pula, bendera Rasulullah berkibar di medan pertempuran dan Sayyidina Alilah yang dipercayakan untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba dari pihak musuh terdengar suara menentang dari Al-Walid bin Utbah, jago pedang yang terkenal. Dengan tangkas, Ali melompat ke depan dan terjadilah perang tanding yang menakjubkan. Perang itu berakhir ketika Al-Walid mati di ujung pedang Ali, dan banyak lagi perang yang terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslim. Dalam bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah meninggal dunia pada pangkuan Ali bin Abu Talib. Banyak orang yang sukar percaya bahwa Nabi yang mulia ini meninggalkan mereka begitu cepat. Mereka masih ingat beberapa hari sebelumnya, Nabi mengangkat Usamah, putra Zaid bin Haritsah, sebagai panglima pasukan Islam melawan tentara Romawi. Ali mendapat kehormatan memandikan jenazah suci itu. Saat memandikan jenazah Rasulullah, Ali mencium bau harum yang semerbak dan bergumam sendirian, "Demi Allah, alangkah harumnya engkau di waktu hidup dan setelah meninggal." Itulah ringkasan kisah dari Ali bin Abu Talib yang baru saya baca dalam buku yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat. Ada pertanyaan?